Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat menghadiri acara sosialisasi yang akan disampaikan oleh CGP kita, Afrianti. Nanti akan mensosialisasikan modul 1, aksi nyata modul 1-nya. Langsung saja kepada Afrianti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini saya Afrianti CGP Angkatan 4 Kota Padang ingin mensosialisasikan, ingin berbagi kepada ibu-ibu semuanya dan juga kepada bapak-bapak tentang modul 1 yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran sebagai calon guru penggerak. Nah, di awal pembelajaran ini, di awal materi kita ini, marilah kita sama-sama mendengarkan Mars Guru Penggerak. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita mencari kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita mencari kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita mencari kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Demi bakti pada ibu pertiwi. Ya, Bapak Ibu, itulah Mars Guru Penggerak, yang mana dari Mars tersebut kita memahami kalau kita sebagai guru memang harus bergerak.
Nah, dalam modul 1 ini nanti kita akan mempelajari, yang mana kami juga sudah mempelajari. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Jadi ini adalah materi di modul 1. Bapak Ibu, yang pertama adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan dan kebiasaan masyarakat, dan kodrat zaman, pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman, yang sesuai dengan minat dan bakatnya, dan menumbuhkan budi pekerti luhur pada jiwa anak, bersikap baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, Bapak Ibu, dari sini dapat kita lihat bahwasanya Bapak Ki Hajar Dewantara menginginkan pendidikan itu menuntun. Jadi sebagai seorang pendidik, kita diharapkan untuk menuntun kodrat yang ada pada anak. Jadi kodrat yang ada itu ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini maksudnya anak itu dari lahir sudah ada kodratnya. Kodrat alam, misalnya anak ini dari keluarga yang broken, dari keluarga yang baik-baik saja. Nah, kita sebagai pendidik dituntut untuk memahami anak tersebut dengan kodrat yang ada pada anak tersebut. Bisa diartikan kita harus tahu bagaimana kondisi anak tersebut. Kemudian kodrat zaman, sebagai pendidik kita juga jangan ketinggalan zaman. Kita harus belajar supaya kita dapat mengikuti perkembangan zaman. Begitupun dengan anak didik kita. Kita harapkan juga anak kita dapat menyesuaikan kemampuannya nanti dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu, di sini saya ingin juga menyampaikan bahwasanya anak tersebut dari lahir sudah ada kodrat masing-masingnya. Kalau saya contohkan seorang anak yang akan berjalan, yang akan pandai berjalan, anak tersebut memang sudah ada kodrat akan pandai berjalan. Nah, orang tua hanya tinggal menuntunnya agar anak tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi setiap anak itu berbeda Bapak Ibu, tidak sama. Jadi kalau diibaratkan tanaman, ada anak itu yang sebagai jagung, ada yang padi. Nah, jadi kalau kita sebagai pendidik, tugas kita itu menuntun, bukan menuntut. Jadi kita sebagai pendidik diharapkan untuk menuntut anak tersebut sesuai dengan kodratnya. Kalau kita misalnya seorang petani, yang akan kita pelihara itu adalah tanaman jagung, ya kita berilah pupuk jagung. Jangan kita beri pupuk yang salah. Jadi bagaimana cara merawat jagung, bagaimana cara merawat padi. Nah, kita sebagai pendidik diharapkan seperti itu. Kita berilah apa yang dibutuhkan oleh anak itu. Misalnya seorang anak ini dia berkemampuan di bidang menggambar, ya kita tuntun anak tersebut bagaimana supaya anak tersebut bisa menggambar dengan baik. Kalau anak ini tidak seperti kertas kosong, kalau kertas kosong berarti belum ada apa-apanya. Kalau anak diibaratkan kertas yang sudah bergaris, tapi garisnya ini belum jelas. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang pendidik, menuntun anak tersebut bagaimana supaya garis yang ada pada anak itu lebih tajam lagi, lebih jelas lagi. Jadi kita tidak diharapkan menuntut. Kalau mungkin kebanyakan di antara kita selama ini menuntut
menuntut. Mungkin termasuk saya sebelum mengikuti calon guru penggerak ini memang sering juga menuntut kepada anak harus nilai segini, harus segini. Nah, sebenarnya yang diharapkan anak itu adalah tuntunan dari kita supaya bakatnya itu, potensi yang ada dari dirinya itu dapat berkembang sehingga tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tuntunan dari kita lah yang membuat anak tersebut berhasil sesuai dengan kodrat yang ada pada dirinya, sehingga nanti anak tersebut bisa bahagia terpakai olehnya untuk bekalnya di masa yang akan datang. Nah, lanjut, ini semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Di depan kita menjadi contoh bagi anak didik kita. Kemudian Imadia Mangunkarso di tengah memberi semangat, seorang guru memberi semangat kepada anak didiknya, membangun semangatnya untuk terus berkembang. Kemudian Tut Wuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Nah, saya rasa ini sebagai seorang pendidik kita sudah sama-sama memahaminya. Nah, inilah Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila inilah yang saat ini diharapkan kepada anak didik kita. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang kita harapkan saat ini. Nah, nilai dan peran guru penggerak. Sebagai guru penggerak diharapkan kita dapat reflektif, mandiri, kolaboratif, inovatif, berpihak kepada murid. Jadi mungkin tadi kita sudah sama mendengar menghamba pada murid. Menghamba kepada murid itu maksudnya bukan kita jadi pembantu, tetapi kita yang memikirkan, kita yang menuntun anak tersebut apa yang dibutuhkannya. Jadi kita memang tulus suci hati untuk menuntun anak-anak kita supaya mereka mendapat kebahagiaan yang setinggi-tingginya nanti. Kemudian peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktis, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Saya rasa ini sudah bisa kita pahami bersama. Kemudian visi guru penggerak. Sebagai calon guru penggerak, saya memiliki visi menuntun murid agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, cerdas, dan berbudi pekerti luhur. Mudah-mudahan visi ini nanti dapat terlaksana di sekolah kita SDN 09 Air Paca. Nah, untuk mencapai visi tadi, kita menerapkan inquiry apresiatif, yang mana inquiry apresiatif merupakan paradigma yang berbasis kekuatan dalam suasana positif apresiatif. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif dan berbasis kolaboratif. Nah, inilah tahapan-tahapan yang akan dilalui untuk mencapai visi kita tadi. Yang pertama, buat pertanyaan. Buat pertanyaan ini maksudnya apa yang akan saya lakukan untuk mencapai visi saya tadi. Kemudian ambil pelajaran, kita ambil pelajaran di sini maksudnya kita refleksi lagi apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah baik atau belum. Kemudian gali mimpi, apa yang ingin kita capai. Kemudian atur eksekusi. Atur eksekusi di sini apa-apa nantinya yang akan kita lakukan untuk mencapai visi kita tersebut. Kemudian jabarkan rencana yang terakhir. Nah, kemudian kita masuk ke budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis,
penuh hormat dan bertanggung jawab. Kalau saya lihat di sekolah kita SDN 09 Air Pancah ini, budaya-budaya positif ini sudah ada, sudah tampak, yang mana kalau dari pendidik, guru-gurunya sudah disiplin. Jadi sudah disiplin, kemudian anak-anaknya juga sopan, santun. Nah, Bapak Ibu, untuk dapat menciptakan budaya positif ini, kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi murid untuk mereka dapat belajar. Jadi kalau anak belajarnya nyaman, kemudian tenang, tentunya budaya positif dari anak ini akan lahir. Nah, contoh budaya positif, di sini ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik di dalam kelas, sebaiknya kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang membuat bukan kita. Kita bersama anak-anak, yang mana keyakinan-keyakinan ini muncul dari anak-anak kita sendiri nantinya. Jadi seandainya nanti ada yang melanggar, anak-anaknya akan sadar kalau dia sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi bukan karena takut dihukum, tetapi memang nanti dari hatinya sendiri yang merasa kalau dia sudah melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu, seandainya ada di antara anak kita yang melanggar keyakinan kelas atau berbuat salah, nah sebaiknya kita melakukan restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kemarin saya juga sudah mencoba melakukan restitusi kepada salah satu anak didik. Alhamdulillah hasilnya sudah ada. Nah, jadi seandainya anak kita melakukan kesalahan, kita restitusi lagi. Kita tanyakan kepada anak tersebut. Nah, ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu tidak membuat anak takut karena nanti dihukum, tetapi memang membuat anak itu sadar kalau dia memang sudah melakukan kesalahan itu dari hatinya, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Seandainya anak kita melakukan kesalahan, yang pertama kita menstabilkan identitas. Misalnya kita melakukan kesalahan, kita ucapkan tidak apa-apa, wajar saja, ibu juga pernah salah. Jadi jangan kenapa ini, jangan seperti itu. Tetapi kita tenangkan dulu dia. Tidak masalah ibu melakukan kesalahan, ibu juga pernah salah. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita sebagai pendidik, kita tanyakan lagi kenapa melakukan hal tersebut. Kemudian nilai-nilai yang disepakati, kita tanya lagi keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Seandainya anak tersebut melakukan, berarti anak tersebut tidak melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi diharapkan dalam kita melakukan restitusi ini, anak merasa memang betul-betul sudah melakukan kesalahan, tetapi dia mau memperbaiki kesalahannya itu dari hatinya, bukan karena takut dihukum. Jadi memang betul-betul kesadaran dari dirinya ingin memperbaikinya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu
ada cinta kasih. Jadi bisa saja anak yang melakukan kesalahan tadi karena dia kurang cinta kasih yang diterimanya. Kemudian karena kesenangan, mungkin dia kurang kesenangan, jadi iseng dia ingin ingin memuaskan kesenangan yang ada di dirinya tersebut sehingga dia berbuat seperti itu. Kemudian penguasaan karena ingin terlihat hebat. Kemudian karena kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, termasuk juga kebutuhan dasar dari peserta didik kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Kalau ini ada penghukum. Mungkin saya juga pernah melakukan sebagai seorang penghukum. Mungkin Bapak Ibu juga pernah. Nah, penghukum ini biasanya seorang pendidik akan menghadir, menunjuk-nunjuk, kenapa kamu begini, kenapa? Jadi kita dengan emosi yang meluap-luap menghadapi anak tersebut, sehingga anak tersebut takut tidak merasa kesalahannya itu dari hatinya, tetapi karena takut dihukum saja, bisa jadi suatu saat anak tersebut akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian ada lagi posisi kontrol seorang guru, biasanya membuat orang merasa bersalah. Jadi terkadang ada guru yang dalam posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kalau contohnya, kenapa kamu begini? Ibu dulu kan tidak kasihan kamu sama ibu. Sudah seperti ini ibu, kamu masih juga seperti ini. Sehingga anak tersebut merasa dalam dirinya itu dia sudah melakukan kesalahan. Jadi ada beban di dalam hatinya. Jadi itu maksudnya. Kemudian anak tersebut mungkin nanti akan merasa rendah diri. Jadi karena kita menghibah-hibah kepada mereka, jadi merasa mereka sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal sehingga mereka akan merasa rendah diri. Kemudian ada lagi posisi kontrol guru itu sebagai teman. Nah, sebagai teman biasanya guru mengajak siswa ini berbicara sebagai seolah menjadi seorang teman. Memang anak senang, tetapi nanti anak ini akan ketergantungan. Mungkin dengan kita dia bisa, tetapi kalau nanti masuk lagi guru yang lain yang dia merasa tidak temannya dalam hatinya itu, jadi sikapnya itu akan berubah lagi. Kemudian pemantau. Sifat posisi kontrol pemantau ini, seorang guru biasanya menghitung dan mengukur. Kamu melakukan kesalahan ini, kamu sudah membuat kesalahan, harusnya kamu bagaimana? Jadi kita biasanya mengatakan kepada anak, apa kesalahan kamu yang sudah kamu perbuat? Kamu tahu tidak salah kamu di mana? Jadi kita sebagai seorang pemantau. Nah, yang terakhir di sini ada sebagai manajer. Nah, kalau posisi kontrol kita sudah sebagai seorang manajer, tentunya kita memberikan pelayanan yang baik kepada anak. Kemudian menguatkan pribadi anak dan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dalam kelima posisi kontrol ini mungkin kita pernah dalam posisi kontrol kelima-limanya ini, tetapi Bapak Ibu dapat melihat di posisi kontrol sebagai seorang manajer ini kita dapat mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri sehingga anak-anak tersebut timbul rasa bersalah itu dari hatinya, itu memang dia ingin memperbaiki kesalahannya itu tidak karena takut dihukum, tetapi memang betul-betul dari hatinya. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran saya di modul 1. Saya harap
walaupun sedikit mungkin bermanfaat. Saya harap dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam bahagia. Ya, kalau guru penggerak salamnya salam bahagia ya Bapak Ibu. Walaupun sedang sedih atau bagaimana, tetapi bahagia. Ya, salam bahagia, salam sejahtera. Nah, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas sosialisasi yang telah disampaikan oleh saudari kita yaitu Afrianti. Apa yang beliau dapatkan dari kegiatan CGP beliau, calon guru penggerak beliau, semoga dapat juga kita laksanakan di sekolah kita ini dan menjadi hal istilahnya pembaharuan bagi kita. Mungkin ini sudah pernah juga kita ketahui dan ini jadi pengingat kita menjadi yang lebih baik lagi ke depannya untuk kita laksanakan di SDN 09 Air Pacah ini. Begitu saja, kita cukupkan kegiatan siang ini dengan kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.